Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Ada salah satu model mobil yang fenomenal yang hadir di Indonesia. Dia berpenggerak listrik, kemudian desainnya sangat ikonik serta futuristik, dan juga ya di dunia mobil ini cukup diminati. Ini dia Volkswagen ID. Buzz. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur, dan juga bagaimana detail dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Iya, sebenarnya VW ID. Buzz ini sudah lama hadir di global ya. Memang cukup banyak mungkin yang menanti-nanti tentang mobil ini. Tapi waktu itu menariknya, memang belum ada brand Eropa yang menjual mobilnya di Indonesia, mobil listrik ya. Itu harganya 1 miliar lebih gitu. Jadi kalau dulu dimasukkan ke Indonesia, ID. Buzz ini terasa overpriced. Tapi ini karena cukup banyak brand Eropa yang sudah menghadirkan mobil-mobil listrik. Nah, makanya mungkin ya, VW menghadirkan ini di Indonesia dengan harga yang sekarang ini masuk akal. Karena VW membuka keran pemesanan mobil ini dengan harga 1,3 miliar rupiah untuk versi short wheelbase dan juga 1,495 miliar rupiah untuk versi long wheelbase. Nah, kemudian apa yang menarik dari mobil ini? Semuanya benar-benar menarik. Nah, seperti dari desainnya. Desain ini mengingatkan kita kepada salah satu mobil legendanya Volkswagen, yaitu VW Caravelle atau yang lebih dikenal dengan nama VW Kombi. Jadi benar-benar ini MPV yang nggak punya kapesin. Yang kapesinnya gini nih modelnya. Terus juga dia besar, dia spacey. Dan untuk bagian depannya ya gini desainnya, benar-benar seperti ini. Di sini ada logo VW yang besar, kemudian lampunya juga ini futuristik sekali ya, karena lampunya dia sudah LED dan dia ada LED yang dari kanan menyambung ke lampu kirinya. Ini desain ini sebenarnya desain dari Volkswagen terbaru ya, sudah ditemukan di Golf MK8. Kemudian dia tentu sudah LED yang bernama IQ Light. Dan yang paling lucu adalah warnanya karena dia benar-benar two-tone seperti ini. Kemudian dia memiliki warna yang cerah, orange dan putih. Kemudian ada warna hero color-nya ada di sebelah sana tuh, warnanya kuning putih. Itu keren banget. Dan juga bagian bumper seperti ini ada fitur radar ADAS ya, lengkap. Dan ada yang menarik nih, bukan kap motor ya sebenarnya. Komponen bagian depannya itu bukan dibuka ke bagian atas, tapi ke bagian bawah seperti ini. Lucu banget. Kemudian ya di sini tuh ada perangkat-perangkat seperti klakson, kemudian juga cairan-cairan yang bisa diisi seperti tabung washer wiper. Kemudian juga untuk motor listriknya, mobil ini memiliki tenaga sebesar 200 HP serta torsi 310 Nm. Hanya satu varian saja yang dihadirkan di Indonesia. Kemudian baterainya dia berkapasitas 82 kWh dengan daya jelajah maksimal itu mencapai 480 km. Nah, bedanya juga dengan VW Kombi yang legenda ya. VW Kombi itu memiliki layout mesin di belakang. Nah, ini nggak lagi karena ini dilengkapi dengan motor listrik. Kemudian bagian belakang menjadi full bagasi aja. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Kemudian bagian sampingnya benar-benar ya, ini siluet dari VW Kombi sebenarnya. Jadi bisa dilihat tuh, garisnya lurus, terus patah di depan, di kaca depannya, di windshield. Kemudian untuk pelek, dia menggunakan pelek yang diameter cukup besar, ring 21, dan dia monoblok, benar-benar ngeblok ya velgnya. Seperti itu desainnya, dan dibalut dengan ban 235 55 ring 21 dan juga warna. Jadi benar-benar dia two tone ya, sama dengan bagian depannya
orange, putih, proporsi itu benar-benar setengah-setengah. Dan untuk pintu tentunya dia sudah power sliding door seperti ini. Nah, tapi memang yang versi dihadirkan di Gias ini bukan versi yang nanti akan dipasarkan Indonesia. Karena untuk pasar Indonesia nantinya akan hadir dalam layout 6-seater. Kemudian kita lihat bagian belakang. Dan ini bagian belakangnya bisa dilihat, ini lampunya juga nyambung dari bagian kiri bagian kanan. Benar-benar, iya kesannya tuh benar-benar retro tapi juga futuristik ya. Ada di mobil ini semuanya perpaduannya. Benar-benar ini nantinya bakal jadi mobil yang ikonik di masa depan. Kemudian logo VW yang besar, ID Buzz. ID adalah penamaan VW khusus untuk mobil listriknya. Nah, kemudian sekarang kita langsung buka saja bagasinya. Power back door, elektrik ya. Kemudian, nah ini perbedaannya nanti yang dipasarkan Indonesia. Ini hanya versi 5-seater. Nanti untuk pasar Indonesia akan 6-seater yang pastinya captain seat. Kemudian buka bagian bawahnya, ini ada tempat penyimpanan tertutup ya yang besar. Dan bagian belakang kelengkapannya misalkan ada ini nih soket 12 volt. Kemudian ada partisi tertutup di ini. Jadi benar-benar ini untuk membawa barang. Ini sangat luas ya kapasitasnya. Oke. Sekarang kita lihat bagian kanan karena ada soket pengisian dayanya. Dan nih, pengisian dayanya ada di sini soketnya. Nah, ya karena ini mobil Eropa ya, jadi dia CCS Type 2 lah, udah pasti. Nah, tinggal di charge ya. Nih, ini AC ya, bukan DC. Bro, nggak butuh gimana bro? Udah, biarin aja. Dan ini dia ruang interior dari VW ID Buzz. Dan ya sebenarnya agak kurang relevan sih kalau kita review bagian belakang karena ya ini versi yang 5-seater bukan 6-seater yang akan dipasarkan Indonesia. Ya tapi nggak apa-apa, kita akan bahas bagaimana keluasaan kabinnya. Oke. Karena mobil ini basicnya adalah benar-benar mobil listrik ya, dedicated EV. Nah bisa lihat lantainya tuh benar-benar rata banget. Kemudian atapnya juga ini benar-benar nggak terbatas lah untuk ruang kepala dan untuk legroom juga udahlah udah pasti lega lah. Kemudian di sini ada meja yang pastinya ntar di versi Indonesia juga ada meja lipat seperti ini. Kemudian ada cup holder di bagian sini di kiri kanan ya. Kemudian atapnya juga dia tidak ada panoramik ataupun sunroof, jadi benar-benar ini full atap. Dan coba ya kita lipat untuk baris keduanya. Wow. Kalau di versi 5-seater, ini benar-benar dari belakang ke depan tuh rata sekali. Jadi kayaknya mobil ini cocok banget ya. Misalkan digunakan untuk camping atau berlibur. Karena ya bisa digunakan untuk tidur ini bagian belakangnya. Nggak pasang kasur lipat misalkan. Tapi nggak tahu deh, ntar di versi 6-seater harusnya juga bisa layoutnya seperti ini ya. Ya udah, kita langsung lihat bagian di balik setir. Dan ini dia yang di balik lingkar kemudinya ya. Wow, ini benar-benar funky, futuristik tapi ada kesan retronya tetap ya. Dashboardnya seperti ini keren sekali dashboardnya. Kemudian di sini warna hitam, tapi pasti keras ya. Terus untuk bagian ini ada beberapa step gitu desain dashboardnya. Di sini ada wood panel, printed wood panel sih sebenarnya ini kayaknya. Tapi ya kenapa pasti keras ya? Nggak apa-apa lah. Terus juga warna-warni gitu interior. Jadi di warna orange ini dia ada warna putih, ada warna orange. Tidak hanya di bagian dashboard ya, kemudian di joknya juga gitu. Dan bahan ini fabric joknya nih. Terus dia ada leg extendernya. Dan head unitnya keren nih, dia floating desainnya. Sekarang kita lihat deh head unitnya. Oh, dia bisa berbagi fitur tentunya, navigation, kemudian Apple CarPlay, Android Auto, charging. Oh ya, berbicara masalah charging, tadi saya lupa membahas bahwa mobil ini memiliki maksimal tangkapan daya itu mencapai 177 kW untuk DC fast chargingnya. Jadi rasanya untuk mengecharge 0 sampai 80%, ya rasanya nggak butuh waktu lama sih. Paling mungkin sekitar 35 menit atau 40 menit ya untuk menggapai 80%. Kemudian untuk pengaturan AC juga ada di bagian sini nih. Nah ini juga ada fitur untuk shortcut
misalkan Anda sedang berkendara, terus aduh pengen yang dingin banget gitu ya, tinggal rapid cooling. Kemudian kalau di winter, mau yang benar-benar butuh heater gitu ya, rapid heating, fresh air, kemudian kaki berasa panasan, Cool My Fit ada shortcutnya di sini. Kemudian kita lihat detail lainnya ini, ada instrumen cluster yang mini ya, yang kecil ukurannya. Ini mengingatkan kepada milik BYD ini, jadi kecil tapi ya nggak apa-apa, informasinya juga lengkap tentunya. Dan tempat penyimpanan tentu sebagai sebuah MPV itu banyak banget di bagian sini, kemudian ada yang tertutup juga seperti biasa. Dan di bagian sini nih ada kompartemen yang bisa dibuka dan ada 2 buah cup holder. Keren banget ya emang. Spacious sekali mobil ini. Dan di tengah ada tempat penyimpanan nih. Sini, kemudian sini ada yang tertutup. Dan kalau Anda nggak butuh-butuh amat, ini bisa dilepas. Jadi bisa ditaruh di mana aja ini. Ya, jadi ada ruang lagi nih untuk bagian tengahnya. Ini keren banget ya. Kemudian di sini ada tombol juga. Ini tombol untuk power back door ya. Jadi ketika membuka yang kiri ya tinggal pencet, yang kanan tinggal pencet juga. Kemudian ya di bagian kanan juga ada tombol nih, tombol untuk mengatur lampu ya. Semua tombol lampunya ada di bagian sini. Kemudian posisi berkendara. Oke. Tinggi saya 170 cm dan wow, terasa menyetir mobil ini sangat ergonomis ya. Karena dia bisa diatur sangat leluasa untuk joknya, maju mundur semua electrical. Kemudian untuk setir juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Wah, enak banget posisi nyetirnya. Nggak berasa seperti mengendarai sebuah MPV sliding door gitu. Kadang-kadang MPV sliding door emang posisi berkendaranya nggak terlalu ergonomis, benar-benar masih kerasa MPV banget, tapi mobil ini enak. Kemudian visibilitasnya, wow, ini luar biasa. Ada kaca yang besar di pilar A-nya menambah visibilitas yang baik. Ya, sebagai kesimpulan, mobil ini memiliki harga jual yang menarik. Jika disandingkan, VW ID Buzz ini, kalau disandingkan dengan brand-brand Eropa ya, dia setara dengan Mini Countryman, kemudian juga BMW iX1 yang harganya sekitar 1,3 sampai 1,4 miliaran rupiah. Ya, jadi mungkin mobil ini akan menarik minat konsumen Indonesia akan sebuah mobil listrik yang memiliki desain yang ikonik. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap VW ID Buzz. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.